Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan berbagai kenikmatannya. Karena kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang memilikinya. Jika salah satu kenikmatan kita dicabut, misalnya nikmat kesehatan kita dicabut, kita hanya bisa merasakan rasa sakit, makan terasa hambar, tidak nyaman, dan bahkan menyebabkan potensi kematian. Oleh karena itu, kenikmatan kesehatan juga tidak dapat digantikan dengan uang. Apakah ginjal atau jantung kita mau digantikan dengan uang? Tentu saja tidak. Dengan begitu, nikmat kesehatan adalah nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu juga nikmat lainnya. Baik, selanjutnya selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman dan Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang hingga saat ini. Karena beliau membawanya mulai dari takwa sembunyi-sembunyi hingga pada takwa terang-terangan dan sampai berdirinya hukum-hukum Allah yang diterapkan secara menyeluruh, yaitu Daulah Islam yang terus berlanjut hingga berakhir di Daulah Islam Turki Utsmaniyah, atau bisa disebut dengan Khilafah Utsmaniyah. Semoga warisan Rasulullah akan tegak kembali. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa materi tentang wawasan keislaman umum. Yang pertama, apa itu Islam? Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat pada syariat Allah. Seseorang yang bersikap sebagaimana maksud pengertian Islam tersebut dinamakan Muslim, yaitu orang yang telah menyatakan dirinya, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariat yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi maksud dari ayat tersebut, yang akan memasuki surga bukan hanya Yahudi atau Nasrani, melainkan barang siapa yang menyerahkan diri, tunduk, patuh, taat, ikhlas sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, beriman, membenarkan, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka di akhirat, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka kekal di dalam kenikmatan. Islam juga bukan hanya sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi juga ideologi yang mencakup siyasa wa daulah, dan keberadaan sebuah negara merupakan konsekuensi dari sebuah ideologi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dari ayat yang dimaksud tersebut ialah masuklah keseluruhan ajaran syariat Islam secara total, karena Islam tidak hanya mengatur tentang perkara ibadah, ritual, tetapi meliputi semua aturan kehidupan sosial maupun kehidupan umum, dan hukum-hukum Allah yang sudah ada tidak dapat bisa digantikan dengan nafsu akal pikiran manusia, karena sungguh ia mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena dengan diterapkannya syariat Islam secara total atau secara menyeluruh dengan keberadaan sebuah negara, masalah problematika umat terselesaikan. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita memahami Islam?
Saya akan mengawalinya dengan 3 pertanyaan mendasar. Dari manakah kita? Untuk apa kita hidup? Akan kemanakah kita setelah mati? Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan pertama, bahwa jelas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa pembuktiannya bahwa Allah itu ada. Dalam menentukan keberadaan pencipta ini, akan kita dapati 3 kemungkinan. Pertama, ia diciptakan oleh yang lain. Kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, ia bersifat azali dan wajibul wujud. Baik, kemungkinan pertama, bahwa ia diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan yang batil, tidak dapat diterima oleh akal. Sebab bila benar demikian, tentu ia bersifat terbatas. Begitu pula dengan kemungkinan kedua yang menyatakan bahwa ia menciptakan dirinya sendiri. Jika demikian, berarti dia sebagai makhluk dan khalik pada saat yang bersamaan. Hal yang jelas-jelas tidak dapat diterima. Karena itu, Al-Khalid harus bersifat azali dan wajibul wujud. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan hanya dengan adanya benda-benda dapat diinderanya bahwa di balik benda-benda itu pasti terdapat pencipta yang telah menciptakannya. Misal, ini adalah remote. Misalnya ini adalah remote yang diciptakan manusia, tidak mungkin bahwasanya saya mengatakan ini mesin cuci, karena ini sesuai dengan yang sudah saya indera dan memuaskan akal. Dan remote ini juga tentunya diciptakan dengan tuntunan buku pemakaiannya. Tidak mungkin menggunakan buku tuntunan mesin cuci. Tentunya akan rusak jika menggunakan buku tuntunan mesin cuci. Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan hidupnya ada pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang, sangat lemah, dan saling membutuhkan. Misalnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan, karena satu sama lain saling membutuhkan. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk. Jadi untuk membuktikannya adanya Al-Khaliq yang Maha Pengatur, sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta, fenomena hidup dan diri manusia sendiri. Dengan mengamati salah satu planet yang ada di alam semesta, seperti matahari yang berputar sesuai orbitnya, dan ia tidak bisa berputar sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan ada yang mengaturnya. Atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada sekelilingnya atau yang berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamati benda-benda tersebut, bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan, akan memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan dan pasti akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Al-Quran telah membeberkan ratusan ayat berkenaan dengan hal ini. Salah satu firman-firman Allah yaitu pada surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ayat bagi orang yang berakal. Jadi tidak mungkin bisa jika malam akan tetap malam sampai waktu yang lama lebih dari 24 jam, dan begitu juga siang. Tentu mereka diatur oleh Maha Pengatur. Dialah Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berawal dan tidak berakhir seperti siang dan malam. Selanjutnya, untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariat-syariat Islam secara kafah atau secara menyeluruh, dan ditegakkannya hukum-hukum Allah dalam kehidupan atau khilafah. Karena kita hidup di sini untuk di sana, bukan hidup di sini untuk di sini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, kita beribadah tidak hanya sekedar ibadah ritual saja, tetapi menjalankan semua syariat-syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan Sunnah.
Selama perbuatan kita di dunia ini akan dihisap karena saat kita lahir di dunia sudah diberikan seperangkat syariat. Dan hidup ini adalah pilihan, mau kita jalankan atau tidak menjalankan. Keduanya masing-masing memiliki konsekuensi. Selanjutnya, akan kemanakah kita setelah mati? Salah satu rukun iman yang wajib umat muslim yakini adalah iman kepada hari akhir. Tiap-tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian mengacu pada keyakinan atau gagasan bahwa ada bentuk eksistensi atau kesadaran yang berlanjut setelah kematian fisik seseorang. Tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Dalam surah At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Melalui ayat yang pendek tersebut tersimpan makna yang sangat dalam, yakni mengenai penciptaan manusia di dunia ini. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Namun manusia adalah makhluk yang berbeda dengan jenis makhluk lainnya karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat istimewa. Hal inilah yang disampaikan dalam surah At-Tin ayat 4. Tak hanya memiliki bentuk fisik yang baik dan seimbang saja, keistimewaan lain yang dimiliki oleh manusia adalah diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya memiliki bentuk fisik yang baik dan seimbang saja, keistimewaan lain yang dimiliki oleh manusia adalah diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini yang membedakan manusia dengan jenis makhluk lainnya. Dengan akal, maka manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bersyariat dan mana yang tidak bersyariat. Selain itu juga bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang membawa kesengsaraan untuk dirinya. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus atau di lingkungan tempat tinggal kita? Tentunya dengan cara bertakwa, karena setiap muslim diwajibkan untuk bertakwa dengan cara menyampaikan mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak sesuai syariat. Karena dengan sesuai syariat, jalan yang kita tempuh dengan berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap libatkan diri kita dalam bertakwa meskipun hanya menyampaikan satu ayat saja. Selanjutnya mengenai ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lainnya, sekalipun melalui akal atau budaya. Contoh sederhana dari ibadah mahdhah adalah sholat yang bisa kita kerjakan. Sholat termasuk dalam ibadah mahdhah karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, sholat memang sejak awal adalah aktivitas yang diperintahkan. Orang-orang yang mengerjakan sholat berharap dapat mendapat balasan berupa pahala. Pelaksanaan dari sholat juga tidak bisa asal karena sudah diatur melalui wahyu. Kemudian ghairu mahdhah, jika ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah murni, maka ibadah ghairu mahdhah sebaliknya adalah ibadah yang tidak murni. Ciri pada ibadah ghairu mahdhah juga berkebalikan dari ibadah mahdhah, di mana cirinya adalah perkataan atau perbuatan dalam ibadah ghairu mahdhah asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi statusnya dapat berubah menjadi ibadah jika melihat dan menimbang niat orang yang melaksanakannya. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Ketika kita makan, seperti yang kita tahu, makan bukanlah ibadah khusus dan makan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Apa yang dimakan pun bisa makanan apa saja, kecuali yang sudah diharamkan. Namun aktivitas makan kita bisa menjadi sebuah ibadah yang bahkan dinilai berpahala jika kita meniatkannya dengan sesuatu yang baik. Misalnya kita berniat makan agar kuat dalam mengerjakan atau menjalankan ibadah wajib seperti sholat atau untuk berjalan ke masjid. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa ungkapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka afwal
Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka mulibati rahmatika wa azima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.